Halo semuanya, seperti yang sudah dijanjikan di video sebelumnya, kita akan kembali membahas deret angka. Buat pemburu soal TIU dan psikotes, jangan sampai ketinggalan, simak yuk latihannya. Untuk contoh soal yang pertama, ini dia soalnya. Silakan kalian bisa mencoba mengerjakan dulu dan kemudian simak pembahasannya. Oke, soal ini 6, 4, 10, 5, 13, 7, 17, 8, 20. Jadi kalian tentukan dulu ini pola 1 larik, 2 larik, 3 larik, tingkat atau Fibonacci. Dilihat dari angkanya 6, 4, 10. Nah, ini tidak mungkin 1 larik ya. Karena ini setelah pengurangan itu penjumlahan. Nah, ini tidak mungkin. Kemungkinannya adalah pola 2 larik. Coba kita lihat pola 2 larik, berarti kita lihat dari angka 6 ke 10. 6 ke 10 itu kan ditambah 4. Kemudian 10 ke 13 itu ditambah 3. 13 ke 17 itu ditambah 4. Nah, sepertinya kita sudah menemukan polanya ya, yaitu ditambah 4 ditambah 3. Jadi 17 ke angka 20 itu ditambah 3, otomatis 20 ke angka berikutnya adalah ditambah 4. 20 ditambah 4, 24. Dan kita sudah menemukan ya angka kedua dari pertanyaan ini, yaitu angka 24. Kita lihat di pilihan ganda ternyata yang angka keduanya 24 itu hanya 1, yaitu pilihan yang B, 10 dan 24. Sebenarnya jika kalian mengerjakan tes itu kan membutuhkan waktu yang sangat cepat ya. Jadi semisal kita sudah menemukan satu angka yang pasti, tapi jika kita belum yakin dan masih memiliki waktu, kita bisa mengecek angka satunya lagi, oke? Karena tadi kita sudah menghitung pola atau deret yang pertama, berarti kita hitung saja deret atau larik yang kedua. Dari 4 ke 5 ditambah 1, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 8 ditambah 1. Dan sudah ketemu polanya ya, ditambah 1 ditambah 2. Karena ini ditambah 1, jadi 8 ke angka selanjutnya itu juga ditambah 2. 8 tambah 2, 10. Jadi betul kan jawabannya adalah yang B, 10 dan 24. Lanjut ke latihan yang kedua ya. Di sini sama seperti soal sebelumnya. Jadi kita lihat dulu ini pola 1 larik, 2 larik atau yang lainnya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu angka dari tiap larik. Apakah ini konsisten atau tidak? Dilihat 6 ke 12 tambah 12 ke 9 ini dikurangi. Jadi ini tidak mungkin 1 larik karena tidak konsisten ya. Kita coba ke 2 larik. Berarti 6 ke 9. 6 ke 9 ditambah 3. 9 ke 15 ini ditambah 6. 15 ke 24 ini berarti ditambah 9 ya. Kita sudah dapat pola tambah 3 tambah 6 tambah 9. Jadi ini adalah kelipatan 3. Dan 24 itu ditambah berapa kalau kelipatan 3? Karena tadi terakhir kan ditambah 9. Kelipatan 3 setelah 9 yaitu ditambah 12. 24 ditambah 12 itu 36. Jadi kita sudah menemukan jawabannya. Jawabannya 36 dan ada di pilihan ya. Dan sebagai latihan saja ya, kita bisa menghitung untuk larik yang kedua. Larik kedua 12. 12 ke 18 ini ditambah 6. 18 ke 30 ditambah 12. Kelipatan 6 ya. Berarti 30 ke 48 ditambah 18. Kalau ada pertanyaan lagi berarti ditambah berapa ya? Kelipatan dari 6 setelah 18 yaitu 24. 48 ditambah 24 jadinya 72. Tapi yang ditanyakan cuma 1. Dan sudah jelas ya, tadi sudah dibahas di larik yang pertama, yaitu jawabannya yang D, 36. Lanjut ke soal nomor 3. Ini dia soalnya. Teman-teman jangan panik dulu karena melihat angkanya yang besar ya. Seperti di CPNS tahun lalu, tahun 2020, itu angkanya bisa ratusan, bahkan sampai ribuan. Tapi jangan panik.
Jadi angka yang besar ini itu hanya sebagai pengecoh saja, tapi sebenarnya hitungannya itu masih sama saja. Nah, langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Kita lihat antara larik pertama dan larik kedua itu konsisten atau tidak. Nah, sepertinya ini konsisten ya. 48, 162, 54, 18. Itu menunjukkan bahwa angkanya di tiap larik itu berkurang. Tapi ini tidak mungkin pengurangan ya, karena berkurangnya itu secara drastis atau berkurangnya itu banyak. Jadi kemungkinan besar ini adalah pola pembagian. Kita coba menghitung untuk pembagian 2 dulu ya. Dan untuk deret pembagian seperti ini, jika dibagi 2, kita hanya melihat pada angka terakhirnya saja. Jadi untuk mengeceknya, larik pertama itu kan angka terakhirnya 6. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, padahal di sini lari kedua 162, berarti ini bukan jawabannya. Kita coba dibagi 3. 6 bagi 3, 2, betul kan? Nah, jadi sudah ketemu polanya ya. 486 ke 162 itu dibagi 3. Lanjut ke larik setelahnya, 162 ke 54. Ambil angka terakhir 2, berarti 12 ya. 12 dibagi 3, 4. Nah, berarti ini juga sama polanya, dibagi 3. Jadi untuk nomor ini polanya dibagi 3 semua. 162 dibagi 3, 54. 54 dibagi 3, 18. Berarti untuk pertanyaan ini 18 bagi 3 jawabannya adalah 6. Dan itu ada di pilihan ganda, yaitu pilihan yang E. Nomor 4, ini 36, 12, 24, 48. Dan polanya ini sepertinya pola satu larik karena konsisten ya di larik pertama dan larik kedua. Kita coba untuk ini yang pasti bukan penjumlahan karena bertambahnya itu secara besar ya atau banyak. Nah, kita coba perkalian. Yang paling mendekati kali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6, betul ya. 6 dikali 2, 12, betul. Oh, ini sudah ketemu polanya, yaitu dikali 2. Ini dikali 2 semua, tinggal kita lihat di angka terakhir, itu angka 48. 48 dikali 2. Nah, untuk membuat kalian mudah menghitungnya biar bisa cepat, karena kan untuk tes ini membutuhkan waktu yang cepat ya. Semakin cepat itu semakin bagus. Nah, kita tinggal mengalihkan angka terakhir saja. Nah, angka terakhirnya adalah 8. 8 kali 2 itu hasilnya kan 16. Kita lihat di pilihan ganda yang belakangnya 6. Oh, ternyata ini ada 2 ya. 86 dan 96. Jadi kita tidak langsung menemukan jawabannya. Jadi kita harus hitung angka depannya. Caranya gimana? Caranya tinggal kalikan angka depan, yaitu angka 4 dikali 2, 8. Kemudian tadi kan hasil sebelumnya itu angka awalnya 1, tinggal 8 tambah 1, 9. Jadi jawabannya adalah 96. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini itu kita harus mampu mengerjakannya dengan cepat ya, kalau bisa itu agar kita bisa membagi waktu seefektif mungkin. Jadi kita bisa menyimpan waktu untuk soal yang mempunyai tingkat kesulitan lebih tinggi. Dan itu bisa diperoleh dengan banyak-banyak latihan. Jadi jangan bosan untuk latihan mengerjakan soal seperti ini. Nomor 5, kita lihat soalnya 6, 7, 9, 13, 21. Ini konsisten bertambah ya. Jadi ini adalah pola satu larik. Tinggal kita hitung apakah ini pola satu larik biasa atau pola satu larik kemudian kombinasi dengan pola bertingkat. Kita lihat 6 ke angka 7 itu ditambah 1, kemudian 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 13 itu ditambah 4, dan 13 ke 21 itu ditambah 8. Nah, kita sudah dapat polanya ini. Ini sepertinya pola bertingkat ya, karena tidak beraturan 1, 2, 4, 8. Nah, ini sebenarnya 1 ke 2 itu dikalikan 2. 2 ke angka 4 dikalikan 2, 4 ke 8 dikalikan 2. Untuk menjawab soal ini ya tinggal 8 dikali 2, 16 kan.
Ya sudah, jawabannya tinggal 21 ditambah 16, 37. Jawabannya adalah yang C. Mungkin sekilas soalnya agak rumit ya karena bertingkat. Tapi sebenarnya ini mudah jika kalian sering latihan. Teman-teman pasti bisa mengerjakan soal ini dengan lebih cepat lagi. Lanjut ke nomor 6. Di sini ada 5, 5, 25, 5. 4, 4, 20. Nah, lanjutannya apa ini? Dan untuk nomor ini sebenarnya itu bisa dengan cara cepat ya. Dilihat dari 4 lari pertama, yaitu 55, 255. Di bagian larik 1, 2, dan larik keempat itu mempunyai nilai yang sama. Jadi 4 lari kedua juga bisa dipastikan punya pola yang sama, yaitu 4, 4, 20, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan untuk melihat pola sebenarnya adalah sebagai berikut. Jadi 5 ini pola 4 larik ya. 5 ke angka 4 itu dikurangi 1. Kemudian lari kedua 5 ke 4 lagi dikurangi 1. Kemudian 25 ke 20 dikurangi 5. Dan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan jawabannya sama bukan? Jadi kita bisa menggunakan cara apa saja. Yang penting jawabannya itu sesuai dan ada di pilihan jawaban. Lanjut ke nomor 7. Di sini ada 72, 70, 67, 62, 55, dan 44. Nah, ini kan konsisten ya. Jadi ini konsisten berkurang. Bisa dipastikan ini pola satu lari. Kita lihat 72 ke 70 itu dikurangi 2. Kemudian 70 ke angka 67 dikurangi 3. 67 ke 62 dikurangi 5. Kemudian 62 ke angka 55 dikurangi 7. Nah, dilihat dari larik yang sudah sampai angka ke-55 ini semuanya dikurangi angka ganjil. Tapi kita lihat dulu 55 ke angka 44 itu kan dikurangi 11. Jadi ini polanya bukan dikurangi angka yang ganjil, karena kalau semisal ini dikurangi dengan angka ganjil, harusnya ini bukan dikurangi 11 tetapi dikurangi 9. Ini adalah pengurangan atau pola dari bilangan prima. Jadi bilangan prima itu apa sih? Ini itu bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi semisal 2 nih, 2 itu faktor bilangannya 1 dan 2. Kemudian 3 juga sama. Kalau 4 bukan bilangan prima karena faktor pembaginya itu tidak hanya 1 dan 4, bisa 2. Nah, jadi itu bukan bilangan prima ya. Silakan kalian hafalkan saja. Jadi sebenarnya intinya kalian harus familiar dengan bilangan prima, bilangan ganjil, genap, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke soal yang ini. Tadi kan bilangan prima. Setelah dikurangi 11 berarti dikurangi berapa? Bilangan prima setelah 11 adalah 13. Jadi 44 dikurangi 13 sama dengan 31. Jadi untuk nomor 7 ini jawabannya adalah yang D. Dan seperti biasa kita akan memberikan latihan soal. Silakan kalian kerjakan. Ini masih seputar deret angka ya. Jangan lupa komen jawaban kalian di bawah. Dan sebagai penutup, DR Story akan memberikan tips dan trik dalam mengerjakan deret angka secara cepat dan tepat. Nah, tips yang pertama yaitu kalian harus familiar dengan penjumlahan. Jadi penjumlahan berapapun kalian harus familiar, terutama penjumlahan kurang dari 10 atau kurang dari 20. Kemudian pengurangan juga, dan pembagian, apalagi pembagian ya, kalian harus hafalkan, terutama pembagian kurang dari 10 itu harus di luar kepala. Dan juga untuk perkalian 1 sampai 10 jangan lupa dihafalkan ya. Dan jangan lupa juga kalian familiar dengan perpangkatan ya, terutama pangkat 2, karena biasanya pangkat 2 itu juga salah satu pola deret angka yang sering keluar, terutama
pangkat 2 dari angka 1 sampai 10, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Itu juga sering keluar. Kemudian tips yang kedua, kalian harus familiar dengan jenis bilangan. Jenis bilangan entah itu jenis bilangan genap, gampang ya, genap, kemudian bilangan ganjil, jenis bilangan prima, pecahan, dan sebagainya. Dan tips yang terakhir yaitu jangan malas menghitung. Jadi buat kalian yang mempunyai latihan soal kemudian merasa soalnya itu malas, sudah tahu caranya atau lain sebagainya, ingat, practice makes perfect. Jadi sepintar apapun kalian, walaupun teman-teman sudah tahu cara mengerjakannya, sudah tahu rumusnya atau sudah tahu polanya, tetapi jika teman-teman jarang berlatih, itu akan kalah dengan orang yang sebenarnya tidak tahu tetapi mau berlatih atau mau mencoba. Jadi, pastikan teman-teman mau mencoba dan berlatih agar teman-teman lebih familiar dengan deret angka atau pola bilangan ini. Jadi nanti kalau menemukan soal ini, teman-teman bisa langsung hit jawaban yang benar tanpa memikirkan pola lagi. Sekian dari kami, DR Story pamit. Jangan lupa sisihkan minimal 15 menit untuk berlatih dan raih nilai sempurna di ujian. Sampai jumpa.